Sebelumnya mah kan mungkin itu tadi disebutnya nyantrik atau Nyantrik, berguru gitu. Jadi ketika ada orang yang mempunyai banyak ilmu di bidang tertentu dan pengen belajar, kita harus datang. Atau mungkin pada saat itu ada bangsawan, dia nggak nyari tapi manggil gitu. Oh wahai guru, ajarkan anak saya sihir. Halo semuanya. Halo. Masih di Pulang Ngajar. Pulang aja. Pulang Ngajar. Gimana nih? Episode berikutnya dari episode sebelumnya. Wah, ini teh kemarin lah ketemu teman lama. Sudah cerita nanya anaknya nih mau di preschool. Preschool teh Usia TK atau berapa? bukan? 4 tahun. 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun 4 tahun lah. Itu mau dimasukin apa preschool kan? Preschool. Terus perlu nggak gitu? Itu tuh salah satu jenjang pendidikan berarti. Enggak. Itu atau enggak sih? Preschool. Kok semakin lama semakin banyak gitu? Ya. Ya kalau jenjang pendidikan yang saat ini ada mah kan Yang formalnya dari mana sebenarnya? dari TK. Oh, TK formal, bukan non formal. TK itu formal, PAUD. non formal itu PAUD. Oh, Tapi levelnya sama. PAUD Artinya preschool. artinya bisa Kalau masuk SD preschool gitu. di bawah Oh, itu. iya, yang tadi teman saya nanya Iya, itu. preschool itu sebelum memasuki jalur pendidikan yang ditetapkan sama pemerintah. Oh, Ya tadi kalau tadi tanya makin sini makin banyak. Emang kita tarik dulu ke belakang nih. Zaman dulu, zaman tahun 60-an ada TK nggak? Kayaknya emang enggak deh. Nggak ada, berarti kan artinya nambah kan? Gitu. Nambah. Ya belum deh kayaknya belum. Iya kan? Maksudnya kayak koreksi ya, maksudnya kalau salah ada tahun 60-an mah pasti langsung masuk ke sekolah dasar. Ya. Untuk sekolah rakyat atau sekolah dasar sih saya nggak tahu Sekolah lah dasar. cerita. Sekolah rakyat mah paling sampai merdeka kan kalau nggak salah. Ya sekolah dasar ada SMP sama SLTP, SLA sekolah SLTP, lanjutan SLTA. atas. Ya nggak tahu ya maksudnya Iya, iya. zaman 60-an nggak hafal lah. Iya maksudnya berarti dulu artinya Nambah jenjang. iya dari dibandingin dulu tuh sekarang lebih panjang. Sebelum ada preschool ya anggaplah belum ada preschool. Ternyata sekarang ada preschool lagi. Ya. Sekarang ada preschool. Setelah oh iya buat flashback juga kan yang namanya wajib belajar tuh dulu wajar tuh berapa tahun? 9. 9 kan? Ya. 9 Sekarang tahun. sampai 12. Sekarang Ya, 12 tahun. Ditambah lagi yang jenjang TK sebelum Ya, dasar. sekarang itu bukan 12 om, 13. Oh sekarang 13. Sekarang itu 13. 1 tahunnya apa? 1 tahunnya TK. Oh, tahun PAUD. TK, PAUD. Oh itu tuh udah masuk wajib belajar. Betul. Tapi kan ya itu kan baru apa ya? Bukan wajib semuanya harus di ini gitu ya. Cuman memang kan pendataan dari pemerintah itu dimulai dari TK gitu ya, dari PAUD iya. gitu. Jadi kan artinya ada 13 tahun. Ya dulu juga wajib belajar 9 tahun enggak semuanya 9 tahun kan. Betul. Tambah kalau di beberapa perguruan tinggi sekarang udah S3 udah doktor, ada postdoktoral meskipun dia bukan jenjang ya. Ya. Bukan jenjang. Oh, udah ada di atas S3. Bukan di atasnya. Jadi Nah, setelah S3 tuh ada masih program postdoktoral yang hanya bisa diambil kalau sudah S3. dokter, namanya kan postdoktoral. Berarti harus beres tapi doktor juga. kenapa enggak S4 aja gitu? Enggak, karena dia bukan jenjang. Nah, Mungkin kayak preschool ke TK ya. Dia bukan jenjang tapi Oh. boleh diambil, boleh enggak gitu. Per hari ini di tag ini berarti diawali dengan non jenjang, diakhiri nanti Non jenjang non jenjang juga. ya.
dari preschool non jenjang wajib belajar 13 tahun, S1, S2, S3 sampai postdoktoral. postdoktoral. Nah, dengan banyak-banyaknya tingkatan kayak gitu, sebenarnya kita mau bahas belajar ini penting gak sih? Bukan penting atau enggak ya? Apa namanya? Apa sebenarnya gitu? Kenapa kita mengikuti jenjang-jenjang ini gitu? Ya, mungkin Ya kan intinya itu tuh belajar kan. Belajar. Iya kan. ya berarti kan kalau saya ini dari sudut pandang saya sebagai seorang pegiat pendidikan gitu ya. Ya, Terus semua juga punya kemudian- pendidikan. Kemudian Kalau mau, basicnya mau berdiri sendiri. basicnya sains gitu ya. Itu emang cuma dia yang punya akta 4 cuma dia. Yang dicalonkan cuma dia. Itu ya. Aduh. Nah, berarti kan sebetulnya mungkin pemerintah gitu ya, terus kemudian masyarakat juga kan melihatnya itu secara rasional bahwa memang untuk mendapatkan apa ya, hidup yang lebih baik konon gitu ya, secara rasionalnya untuk hidup lebih baik semua jenjang ini harus diikuti minimalnya sesuai dengan yang ditetapkan sama pemerintah. Itu doktrinnya Artinya ya. sampai 12 gitu. tahun secara rasional. Artinya di dasarnya itu kan kalau di jenjang TK atau PAUD kan ya ada yang bisa ada yang enggak kan gitu ya. Yang jelas kan di PAUD atau TK itu kan mereka mengenal sebuah sekolah Ya, gitu ya, proses. mengenal sebuah sekolah, mengenal bahwa oh ketemu teman-teman, ini ada yang namanya guru, oh yang namanya belajar itu seperti ini, bermainnya bagaimana gitu. Nah, tapi kan orang juga ada yang bilang bahwa kalau PAUD atau TK itu enggak terlalu penting. Nah, Nanti aja langsung masuk ke jenjang SD gitu ya. Nah, makanya secara rasional kalau dilihat bahwa belajar itu memang perlu untuk meningkatkan satu mungkin pengetahuan, kemampuan sosialnya gitu kan ada di situ. Nah, sehingga orang-orang masyarakat itu berpikir bahwa kalau sekolahnya selesai dengan tingkatan tertentu, ya. itu akan berpengaruh terhadap hidup seseorang gitu. Kenapa lulusan yang SMP dengan yang lulusan SMA secara rasional akan diuntungkan lulusan SMA Ya. gitu. Jadi kalau di masyarakat ngelihatnya bahwa itu tuh iya ini masuk ke rasional, baik itu mau sekolahnya nanti formal non formal gitu ya. Tapi jenjang sampai ke SMA itu perlu dilaksanakan gitu. Harus diikuti semua. Harus ya. diikuti. Ya. Bukannya ya menurut Anda gimana nih? Nah, Kalau belajarnya sebenarnya kalau kita bahas kan masalah jenjangnya ya, lembaga dan jenjangnya. Tapi kalau Belajarnya. nggak yang tadi dibahas, yang tadi kita bahas kan di situ. Cuman kalau dari sisi belajarnya memang secara kultural gitu ya. Ya memang turun temurun begitu kegiatan manusia, kecuali di awal-awal yang belajar itu hanya mengisi kegiatan gitu aja. Isi waktu. Di mana mengisi waktu. Yunani atau Romawi kuno itu. Hmm. Nah dari situ. Nah kalau ngomongin misalnya masalah dari seni sendiri gitu, seni salah satu aktivitas manusia yang salah satu yang tertua ya, bukan yang paling tua tapi salah satu yang tertua juga. Ada proses belajarnya, tapi dia tuh sifatnya nyantrik, kalau di bahasa kita tuh nyantrik gitu. Jadi mengikuti maestro atau kalau di kita mah empu mungkin ya, empu yang sudah menguasai banyak hal ya, dalam arti itu kalau di Eropa atau budaya barat itu di ars gitu namanya, kalau di kita kan kagunan gitu, kagunaan kalau bahasa Sunda mah, tapi bahasa ininya kagunan gitu. Empu yang sudah menguasai itu ya, kalau kita mau belajar kita nyantrik gitu, kita ngikut ke empu itu. Nah itu kan masih bertahan sampai ke ketika kita mau jadi dalang misalnya di mana Giriharja misalnya, itu masih nyantrik Di juga. Jelekong. Jelekong itu dulu sifatnya masih nyantrik ya, belum ada sekolah pedalangan secara formal kan gitu. Cuman ya hal itu berubah
berubah total seiring dengan munculnya institusi akademik yang masif di seluruh dunia, dan seni rupa sendiri atau kalau nggak salah seni rupa sendiri gitu, itu baru diakui sebagai keilmuan yang bisa masuk ke ranah akademik itu di tahun 60-an di Inggris. Oke. Gitu. Jadi sebelumnya memang nyantrik gitu. Ya. Beda sama Newton kan doktor ya. Oh, Dia kan emang ada. dia jenjang itu kan, jenjang sekolah juga Newton. Kalau nggak salah ada disertasinya. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah. Atau sebelum itu kan maksudnya kayak Einstein tuh tahun berapa? Kan 30-an. Ya, 30. sebelum di Perang Dunia I kalau nggak salah. Einstein sama Faraday itu tahun mana? Faraday. Itu juga kan kampus kan, akademik kan. Ya, Akademikus gitu. Gitu. Jadi memang yang paling itu muda, salah satu yang paling muda ya seni masuk ke dalam ranah akademik gitu. Tapi belajarnya memang dulu begitu. Kalau dari proses pembelajaran itu tuh salah satu yang paling tua. Ya. Tapi untuk dimasuk ke akademik itu justru yang paling muda. Salah satu yang paling muda. Menarik juga seni ya. Dari kamu gimana ini? Menurut kamu gimana? Udah berapa menit ini? Baru 10 menit. Masih panjang. Panjang. Ya belajar apa ya tadi? Tadi nyinggung-nyinggung dari kultural, ya mungkin dari kultur masyarakat juga gitu. Maksudnya tadi ngegabungin, tadi ngebahas kultural, dan tadi disinggung juga sedikit bahwa semakin tinggi kita sekolah, artinya semakin banyak kita belajar, peluang hidup lebih mudah itu akan lebih luas gitu. Tuh, Ya, kesempatan ya. Kesempatannya akan lebih terbuka gitu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan skill yang lebih banyak, atau dengan poinnya mah itulah, semakin banyak belajar ya kesempatannya semakin luas lah gitu. akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak belajar gitu. Itu kan kultur di planet ini kayak gitu, gak cuman di sini kan gitu. Termasuk yang tadi kalau misalnya proses belajarnya aja nggak tahu nih apakah sama termnya antara belajar sama berguru. Kalau yang tadi kan yang nyantrik itu ya berguru, itu mah memang spesialis, itu mah udah maksudnya spesialis kan gitu. Ya itu mah memang dengan tujuan yang lebih spesifik. Tapi satu lagi dari apa ya, dari orang per orangnya juga gitu. Dia punya sisi. Sebentar, saya potong dulu dikit. Gue ngomong-ngomong berguru tadi ya. Kan kalau kita pecah katanya kan berguru, mencari guru untuk belajar dari guru itu ya. Sementara kita tuh udah di jenjang akademik yang modern lah disebutnya ya. Dari SD sampai ke S2, S3 gitu ya. Kalau dilihat-lihat lagi, sistem S3 di luar negeri itu berguru. Kan kita cari profesor dulu. Profesornya mau nggak ngebimbing kita kan? Oh, nyantrik berarti ya? Nyantrik sebenarnya. Untuk tingkat tinggi. S3. Jadi semakin lama dia balik lagi kan ke zaman dulu. Kan kita nggak diterima sama sekolah. Kalau di sini iya. Kalau di mana? Kalau di Indonesia iya. Diterima sekolahnya kan. Terus baru dicari promotor dan segala macam. Tapi kalau di luar kan harus di ACC dulu, diterima sama profesornya. Oke, saya mau secara spesifik. Itu. Nanti dapat rekomendasi dari profesor baru diterima di kampusnya. Gitu. Oh, jadi keterima sama profesor dulu baru keterima sama kampus. Bukan, kalau di kan balik kan keterima kampusnya dulu baru dicariin pembimbingnya atau profesornya. Kalau di luar profesor dulu. Balik lagi berguru kan sebenarnya. Sistem di kita malah non akademik kayak gitu ya. Nah, itu maksudnya teman-teman juga harus paham bahwa jenis sekolah modern itu kan baru muncul di abad 17 gitu ya. Sebelumnya mah kan mungkin itu tadi disebutnya nyantrik atau berguru gitu. Jadi ketika ada orang yang mempunyai banyak ilmu di bidang tertentu dan pengen belajar, kita harus datang. Atau mungkin pada saat itu ada bangsawan, dia nggak nyari tapi manggil gitu. Oh, wahai guru, ajarkan anak saya sihir gitu kan. Grand Maestri. Nah, seperti itu muncullah sekolah modern di abad 16, 17 atau 18 pokoknya di tahun segitu gitu ya.
mulailah dikumpulkan di satu tempat gitu ya, dan diajarkan oleh satu orang guru. Itu awal mula dari apa yang kita sebut sekolah sekarang gitu. Iya. Nah, maksudnya teman-teman harus tahu dulu itu gitu ya, kenapa ini disebut nyantrik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang jelas kebutuhan belajar itu kan menjadi sesuatu yang sudah menjadi kultural untuk semua masyarakat dan diterima secara rasional gitu. Itu dia dulu mau ngomong apa tadi? Yang ketiganya nih. iya. Nah, yang ketiganya Baru kepikiran barusan. Jadi menurut saya sih belajar itu adalah apa ya? Apa berarti? Itu adalah kegiatan emosional. Kegiatan yang harus melibatkan emosi gitu. Orang per orang ya. Kenapa? Ya maksudnya tiap personal beda-beda karena orang sekali lagi membedakan antara sekolah sama belajar. Jadi yang namanya belajar mah akan tersaring sendiri gitu tiap orang tuh secara emosional, antara suka atau tidak suka dia akan belajar yang dia suka pasti gitu, dan akan jauh hasilnya akan lebih bagus ketika dia belajar apa yang dia suka gitu. Tapi selain itu tambahan sih sebenarnya, selain suka dan gak suka ada juga malu, resah dan gelisah. ada jokes yang begini. Ini masih ini yang denger ada yang tahu lagu Abi Mesak nggak ini? Aduh. Ya, Iya, berarti benar. Ya bisa jadi sih, maksudnya secara emosional juga harus hadir gitu ya. Harus hadir. Karena ya tanpa perasaan emosi itu nggak mungkin juga gitu anak akan betah. Ya artinya ketika belajar dipaksakan tanpa melibatkan emosi, ya mungkin bisa, tapi hasilnya tidak akan lebih baik daripada kita benar-benar belajar dengan emosi gitu. Jadi anak-anak sekarang itu mungkin gini, secara rasional mereka tahu butuh sekolah kan, karena di Indonesia kan masih berdasar terhadap ijazah ya. Kalau mau ke SMP tetap harus punya ijazah SD, kalau mau kuliah harus punya ijazah SMA, nggak bisa gitu kalau tanpa ijazah. Anak-anak sekarang itu secara rasional tahu belajar itu apa, manfaatnya apa, gunanya apa, tapi emosionalnya nggak hadir, banyak yang nggak hadir. Ya, Belum Gitu. tertahan oleh sistem. Nah, itu nggak tahu tertahan oleh apa gitu. sama ini mungkin ya kayak kultural itu juga membawa salah satu, kayaknya sekarang tuh udah mencapai atau memberikan impresi buruk lah, kesan buruk menurut saya sih ya ke kultural itu, karena sekarang bukan masalah kebutuhan lagi si anak disekolahkan atau ya orang tua terutama gitu ya. Ada yang didorong rasional yang tadi, tapi kalau secara kultural juga didorong rasa malu. Iya, masa Ya, ya, nggak ya. sekolah? Masa nggak anaknya? sekolah anaknya. Terus dari rasa malu itu menjadi validasi atau mencari gengsi kan. Di mana anak saya sekolah? Iya. Ya. Gitu. Berkembangnya jadi berkembang ke arah jadi sana. gitu, dari mulai TK sampai ke Jadi perguruan ribet tuh ini. tinggi, jadi ribet. Jadi ribet. Yang akhirnya membuka celah bisnis pendidikan. Ketika ada di Balik mana lagi ada ke di mana belajar. ada bisnis, di situ ada. Tapi memang benar, maksudnya secara kultural mereka orang tua itu kan tahu lah ya, anak-anak itu harus tetap sekolah. Iya. Dan memang apalagi di kota-kota besar muncul sebuah gengsi Nah, itu yang gitu ya. Anak saya harus masuk ke international school gitu. Ya itu justru melibatkan emosional orang tuanya justru, orang tua, bukan gitu. si peserta belajarnya, bukan si pembelajarnya. jadinya Ada anak pengen masuk sekolah IT gitu ya, masukin sekolah internasional, anaknya bingung. Atau kebalik. ya Ibunya pengen ke situ, bapaknya yang bingung. ini yang maksudnya harus kita sampaikan juga kan, sebenarnya bahwa sekolah juga sebenarnya harus ya kultural iya gitu, didasari oleh kultural iya, dari sejarah dan segala macamnya. Kultur kita belajar, rasionalitas iya, terus kemudian emosional juga iya. Tapi di satu sisi juga
mungkin para orang tua juga harus mulai melihat yang terbaik bukan yang terkenal. Betul. Gitu juga kan. Tapi kadang-kadang terbaik itu mahal. Sekolah yang terbaik itu mahal. Tapi kan tergantung kebutuhan. Betul. Apa yang nah si orang tuanya tahu nggak yang dibutuhkan oleh anaknya dan oleh merekanya juga. Maksudnya yang maksudnya- terbaik buat pengembangan potensi anak. Iya gitu. Bukan terbaik secara akreditasi. Ya kan karena itu maksudnya panjang loh gitu dari Ya. mulai mana TK sampai Ya, ke perguruan soalnya juga tinggi. ada banyak orang tua juga yang kalau mereka itu melihat sekolah yang terbaik itu yang biayanya mahal. Ya. Ada banyak yang begitu, gitu. banyak kayak gitu. Oh ini mah mahal pasti ya mungkin gitu ya secara sarana prasarananya oke lah, masa bayar mahal-mahal sarana prasarananya enggak oke gitu ya. Tapi kan belum tentu juga cocok untuk pengembangan potensi anak gitu. Dan memang di angkatan kita lebih sulit ya Ya. untuk mencari sekolah karena udah banyak sekali. betul. Harus surveinya juga banyak, mungkin terus regulasi-regulasi. kalau yang Maksudnya kita banyak. sebagai apa nih? Sebagai orang Sebagai tua? orang tua. Oh, sebagai orang Iya. tua. Kalau dulu kan ya zaman kita sekolah cuma itu aja sekolahnya kan. Zaman kita itu kita orang tua dan kita pada saat itu masih percaya masuk ke sekolah negeri itu satu pilihan terbaik gitu ya. Secara dulu ya, Ya secara dulu kualitas secara kualitas, dan secara juga secara rasional, finansial, iya, secara rasional itu masuk ke sekolah negeri itu pilihan terbaik yang terbaik. gitu. Dan kultural juga kayak gitu. Kulturalnya begitu. Maksudnya di pandangan masyarakat umum iya. kan Iya. kayak gitu kan. Karena Wah, swasta baru tumbuh kan, Iya. baru Ya, berapa dekade lah gitu. baru sedang ada di Sedang, pondasi ya, untuk berkembang berkembang. gitu. Nah, beberapa tahun dari situ justru kebalikannya sekarang, ya kan? Saat ini kan kebalikan. Banyak swasta-swasta yang sudah menunjukkan hasil Ya. lulusan-lulusannya itu Lulusannya lebih baik dibandingkan sekolah negeri gitu. Nah, kadang-kadang secara kultural jadi berubah nih orang tua teh. Ya, Wah, masuk ke swasta ini, swasta itu yang harganya luar biasa. luar biasa gitu. Dibandingkan negeri kan nggak bayar. Kalau di swasta kan bisa berkali-kali lipatnya biaya dari negeri gitu. Ya disclaimer maksudnya ini bukan menyerang beberapa Bukan, maksudnya kan kita Sekolah, ngomongin rasional perubahan kultural perubahan aja. pendidikan gitu ya. termasuk yang tadi kita balik lagi ke isu awal bahwa ada yang namanya preschool. Ya. Mm-mm. Namanya preschool. Itu mahal nggak? Oh, Saya mah enggak. anak Anda ya? Enggak. Preschool ya? Oh enggak ya? TK. Langsung ke TK ya? Enggak, saya enggak preschool. Oh, jadi kita nggak tahu ya, Nggak tahu. nggak bisa ngasih informasi tentang itu. Tapi ya ada teman saya tuh dulu berapa ya? Kayaknya lumayan mahal. Ya kalau preschool itu kan satu pasti bukan maksudnya pemerintah itu nggak pernah ada gitu ya mendirikan sebuah preschool. Kalau TK kan itu formal pemerintah. Kayak kalau Di dulu bawah TK itu kan preschool gitu. tuh kayaknya dulu sekalian ini apa? Daycare itu. Ya Yang kalau iya, yang temen itu. yang saya tahu teman saya dulu waktu masih kerja itu ada daycare yang nerima daycare. daycare yang nerima anak baru berapa hari lahir. Hah? Baru beberapa hari serius. Seminggu atau berapa 2 minggu gitu. Nggak, maksudnya oke lah. Bisa dimasukin ke daycare gitu. Bapaknya gawe, Iya. ibunya gawe. Emang Nina kapan? Kumaha Ya, ya mungkin di luar kota atau di luar pulau, di luar negeri kan ada. Cuma saya juga kaget maksudnya ketika ada daycare yang menerima bayi merah lah istilahnya gitu ya. Ada tetangga orang gitu juga. Tetangga orang Mungkin kayak saya gitu. baru tahu gitu. Dan itu pasti kalau dari preschool ke bawah itu sudah jelas swasta, ya kan dari masyarakat sudah pasti mahal Iya, iya. gitu. Kegiatannya apa aja sih preschool? Nggak tahu. Kayaknya mau mendampingi anak. Ada lagi kalau playgroup setara TK itu mah. Ya play saya bermasalah dengan playgroup. Playgroup juga sama
sama preschool. Oh itu Iya. di luar jenjang. Ya di luar jenjang. Kan yang jelas kalau di jenjang itu ada TK sama PAUD gitu. Cuman 2 itu aja. Ya. Sama RA paling ya. Ya kalau di bawah Kemenag Iya. daerah. Itu jadi ya banyak hal yang harus dipertimbangkan lah gitu. Cuman ya kalau saya sih jangan males lah cari sekolah. Apa? Jangan males cari sekolah Jangan gitu. malas. Jangan males cari sekolah. Jangan males cari sekolah. Berarti pesan buat orang tua Buat orang tua, atau yang mau jadi orang tua. gitu menjadi ya. orang tua. Karena untuk SD dia enggak, kalau misalnya dari TK mau ke SD dia enggak nyari sendiri kan. Beda kalau misalnya anak SMP mau ke SMA mungkin dia cari sendiri. Oh pengen ke sini. Iya. Udah bisa mikir. Karena kalau dari TK mau ke SD mah pasti gimana orang tuanya kan. Atau paling enggak gimana temennya. Gimana? Kamu sekolah di mana? Oh, Di sini. Mah, aku mau di sekolah di sini Ya. sama kayak si itu. Walaupun sekarang ada batasan Batasnya gimana? karena ada sistem yang baru ya Apa? masuk ke jenjang berikutnya itu pakai sistem dari pemerintah Sistem apa? PPDB maksudnya. Oh. Sekarang mah namanya apa ya? Penerimaan PS. PMB PSMB nggak tahu. Ya itulah. Apa sih? Gitu. Jadi kan kayak penerimaan siswa baru, Mm-mm. pemerintah kan punya regulasi zonasi gitu kan. Ya. Jadi kan pilihannya kalau mau ke negeri ya sekitar rumah gitu, dekat-dekat rumah. Kalau TK zonasi juga nggak sih? Enggak kalau Enggak. TK. TK nggak zonasi. Tapi kan TK itu hadir di setiap RW. Hah? Di setiap RW itu ada satu PAUD. Di kota ini Bandung. Ya. Cimahi gitu juga nggak sih? Nah nggak tahu. Makanya di Bandung itu hampir berapa? Hampir 1.100-an. 1.100 PAUD dan TK. Kalau TK kan dari pemerintah, Ya. formal gitu kan, yang jadi kepala sekolahnya itu ASN. Nah itu pasti sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau yang PAUD non formal dan dilaksanakan oleh masyarakat, itu setiap satu RW itu pasti ada satu lah PAUD itu. Kalau buat yang ini, buat yang mau ke jenjang perguruan tinggi gimana? Apanya? Pesan-pesan. Kok jadi ngasih pesan-pesan? Kok ini udah mulai kehabisan ide. Enggak. Ya kayak tadi tuh kayaknya kelihatan masalahnya kan sekarang jenjangnya tadi semakin banyak. Yang kedua sekolahnya semakin banyak. Yang akhirnya mengaburkan rasionalitas tadi. Ya. Karena semakin banyak produk itu pastinya kan persaingan antara produknya itu juga nggak sebenarnya jadinya nggak sehat. Nggak sehat dalam arti akan buntang-banting harga salah Ya. satunya, akan ya itu mah bukan masalah nyalahin sekolah ya, bukan nyerang sekolah-sekolah, tapi kan kayak hukum alam aja, semakin banyak produk yang terjadi kan perang harga dan segala macam karena nggak ada saringan atau filtrasi yang seharusnya Efek disaring samping sama itu mah ya? Efek samping itu. efek samping yang harusnya kan sebenarnya disaring sama akreditasi kan. Nih yang cuman kan ya akreditasi ya gitu. Ya pada akhirnya yang disulitkan atau jadi korban ya masyarakat sendiri sebenarnya. Masyarakat itu korban banget dari imbas dari jenjang pendidikan yang bertubi-tubi itu. Bertubi-tubi. Kita lihat contoh di daerah yang banyak sawahnya, petani habis lama-lama Habis. karena pada sekolah, karena anak mudanya pada kuliah, semua kuliah keluar kota sekolah, petani nggak ada penerusnya gitu. Yang itu mah kalau kita mungkin masih agak jauh. Potensi ancaman iya ada. Yang memang sudah terjadi kan Jepang ya. Nggak ada yang mau jadi petani di situ. Ya. Krisis beras dan segala macam. Tapinya kan apa sistem petaninya malah jadi canggih gitu di Jepang. Ya. Dengan lahan yang segini menghasilkan beras yang sebanyak itu gitu. Tapi banyak pegawainya dari Indonesia. Ya. Lulusan sana bukan di sini pakai sistem Jepang yang sekarang orang tuh nggak nandur lagi tau nggak? Jadi di sawah deket rumah orang ya, petaninya itu dia bukan lulusan Jepang tapi nonton YouTube di Jepang. Jadi udah pakai kayak karpet, tinggal ngegulungin karpet gitu. Nandur beras nanam padi. Kalau dulu kan nandur, cak
Ini mah enggak, udah kayak karpet dibukain gitu aja gulungannya. Oh. Tak, jadi canggih kan, lebih cepat lah gitu. Orang sugan teh touchscreen. Touchscreen. Tanur mang. Itu lebih canggih. Balik lagi. Mungkin buat orang tua, terus mungkin buat yang nonton gitu ya. Nah, hubungannya buat ke perguruan tinggi. Mana Gitu. Nah, lulusan di bawah sebelumnya kan berarti dari formal atau non formal gitu ya. Ya. Dari SMA atau dari paket C gitu. Nah, sampai saat ini sih kayaknya saya masih mendengar banyak lulusan-lulusan yang merasa ketika dia lulus di satu jurusan tertentu, dia bilang bahwa saya salah jurusan. Ya. Gitu. Ya banyak banget. Masih Jadi, sekarang masih. Sekarang masih gitu. Dulu kan banyak banget kayak gitu. Masih. Sekarang juga masih. Sekarang masih kayak gitu. Sekarang masih Artinya kayak nggak ada gitu. progres dong. Ya. Nggak ada progres. Artinya maksudnya balik lagi ada yang salah dengan sistem di bawahnya. Ya. Nah, anak-anak yang seharusnya tadi bisa memunculkan potensinya gitu ya, harusnya ketika dia SMA dia tahu mau kemana. Karena dari mungkin gitu ya, dari 9 tahun di bawah, dari SD sampai SMP dia itu distimulus potensinya gitu oleh lingkungan, oleh sekolah gitu ya, oleh teman-temannya. Ketika di SMA dia itu akan membuat sebuah keputusan besar. Saya akan kuliah di mana, atau saya setelah beres SMA mau kemana, gitu. Kalau potensinya sudah ketemu. Nah, yang jadi masalah banyak yang belum menemukan. Udah last minute aja masih Last belum tahu kan. minute, gitu. Nah, akhirnya ketika mau kuliah, balik lagi lingkungan mempengaruhi. Mungkin kata orang tua, mungkin saudara, mungkin teman, gitu ya. Ya udahlah kuliah di sini, kuliah di situ, Nah gitu. itu yang tadi aku bilang tidak melibatkan emosi. Gitu. Akhirnya dia kuliah beberapa tahun, mungkin selesai gitu ya. Tapi setelah selesai, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahasa simpelnya apa? Kehatean Ya, gitu. kehatean dan akan bilang salah jurusan dulunya gitu ya. Ya. Yang sebagian besar juga kan banyak dipengaruhi oleh keputusan yang tadi di faktor kultural ya. Tuh kan semua susah ya. Susah. Yang penting kuliah dulu deh gitu. Ya, betul. Ya udah, yang penting jadi sarjana. Kuliah dulu. Padahal yang menjalaninya, anak yang menjalaninya itu nggak ada sama sekali emosionalnya di Emosionalnya situ. belum ada. Itulah makanya banyak yang dual degree. Dan satu lagi mungkin itu satu yang bawah ya. Bagian yang atasnya di perguruan tinggi juga menurut saya tuh nggak ada koordinasi sama dasmen atau sama menengah ya gitu, karena kan tetap harus ada koordinasi karena dia jenjang gitu ya. Maksudnya nggak bisa dari TK atau tanpa SMA atau apa sekarang tuh ya SMA gitu melanjutkan ke perguruan tinggi, nggak bisa, pasti harus lulusan perguruan SMA yang melanjut ke perguruan tinggi. Nah ini soal kan nggak ada komunikasi, belum lagi sama yang SMK misalnya. Banyak juga kan sebenarnya. Maksudnya komunikasi antar siapa? Komunikasi antar lembaganya. Dari iya, perguruan tinggi dan dasmen. Dan menengah apa sih yang mau dimau gitu. Menterinya nggak ngobrol gitu. Dulu mah satu menteri kan. Bahkan dulu satu menteri. Sekarang ya kan dulu satu menteri kan. Ya, menteri ya. Mungkin saya lupa. Kemendikbudristek. Baru sekarang 2 menteri kan. Iya. Iya. Barusan dipisah. Cuman beda dirjen doang, tapi kok tidak, ya itu satu. Yang kedua misalnya itu sama menengah yang umum apa SMA lah ya, umum. Yang SMK juga kan itu khusus tuh kejuruan tuh vokasional ya. Itu ada nggak gitu? Bukan kayak SMK-nya tapi dua-duanya gitu, antara perguruan tinggi dan menengah. Belum lagi sama yang non formal kan. Forum-forum komunikasi antar lembaga itu rasanya penting sih, bukan cuman internal. Jadi perguruan tinggi ngumpulnya jeung perguruan tinggi deh ya kan, nggak gitu, harusnya ngumpulnya sama yang bawah-bawah gitu. Mungkin lebih banyak, mungkin ada di daerah-daerah lain atau provinsi lain ada, tapi rasanya itu perlulah komunikasi antara lembaga sampai ke dasar pun untuk pendidikan kita mau kemana nih gitu, akhirnya gitu. Di situ. Jadi pendidikan kita itu tidak hanya berkembang secara kultural gitu ya, tetapi emosional dan rasionalnya juga ikut-ikutan ada di situ gitu ya, hadir juga gitu. Ada di situ juga. Harusnya idealnya.
Mungkin satu lagi dari saya sih ya, mungkin Biasa penutup Anda mah. bukan nanti kan ini aja nih. Kan tadi apa Habis deh. ke kayak mau ke perguruan tinggi, sekarang ke pengelola sekolah. Coba dilihat perubahan demografi gitu untuk keberlanjutan bisnis pendidikannya, karena lonjakan jumlah siswa itu mungkin hanya akan bertahan beberapa tahun ke depan gitu. Maksudnya kan nanti kalau Gen Z punya anak ini kemungkinan akan lebih sedikit dibanding jumlah merekanya gitu. Otomatis jumlah siswa yang bersekolah Banyak child free. otomatis jumlah siswa yang bersekolah akan lebih sedikit dibanding jumlah sekolahnya itu sendiri. Someday. Gitu. Someday. Kalau misalnya kita tidak berbenah dari sekarang. Iya gitu. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan ada yang dengar lah. Mudah-mudahan ada yang dengar ya. Mudah-mudahan ada yang nonton orang meureun pejabat iseng nonton akhirnya kepikiran gitu soal itu. Oh iya. Oke, tapi kalau enggak juga ya biarin aja lah. Oh, apa lah. Oke. Ya gitu aja lah. Udah habis waktunya. Nah, habis. Kita mau Oke. baca buku putih tadi. Oke, gitu aja. Pulang ajar kali ini ya. Ketemu lagi nanti. Bye.